Nah, return ekspektasian ini artinya return harapan. Jadi Halo teman-teman, secara bertemu historis lagi kita dengan hitung Adam dulu di channel return Hero realisasiannya, Dan di terus kesempatan kita video lihat kali ini, apakah rata-ratanya, share kepada ya. kalian tentang 15 Berarti website kita yang dapat bisa kalian gunakan di bilang video kali ya ini. Tentu harusnya saja sudah no ketika copyright kita beli atau saham bebas hak cipta ya dapat teman-teman. returnnya Tetapi untuk video kali ini seperti aku akan yang share backsound yang rata-rata bertema ini. happy atau juga funny ya teman-teman. Jadi sangat Rumusnya cocok seperti apa? bagi kalian Rumusnya yang memiliki konten seperti tutorial, edukasi, rata-rata ya, dan ini juga vlog juga ERI bisa. itu Untuk tema-tema lainnya mungkin rata-rata kedepannya akan aku buatkan di video yang lain. apa Tapi sebelum masuk ke dalam jadi rekomendasinya, return kalian bisa ekspektasian langsung saja klik tombol sama subscribe dengan di bawah agar jumlah kalian tidak return ketinggalan ya video dibagi dengan terbaru jumlah dari sampelnya, Pendidikan Propolis. Setelah itu kalian bisa klik like jumlah dan juga share ke populasinya. teman-teman kalian agar Kalau teman-teman rata-rata kalian tahu apa geometrik yang kalian ya tahu. seperti ini ya. Dan tanpa RG sama berlama-lama, dengan mari kita 1 plus langsung saja R, masuk 1 ke dalam dikali 1 plus R, 2 rekomendasinya. terus aja ya. Rekomendasinya. Ini silakan saja, ini enggak saya bahas karena yang selanjutnya kepake itu yang rata-rata aritmatika. Kalau yang rata-rata geometrik silakan hitung saja sendiri ya. Itu di modul tidak cukup jelas. Nah, balik ke rata-rata aritmatika. Kalau di dalam statistik itu dikenal dengan mean ya. Ada di subjudulnya statistik deskriptif. Nah, ya, bagaimana mencari rata-ratanya ya, sama ini yang kita aplikasikan. Contohnya langsung, contoh 3.6. Misalnya diketahuinya tabel saham waskita, return ekspektasiannya tanpa melihat dividen ya. Jadi dividennya enggak kita masukkan. Kan returnnya sudah kita hitung ya. Yang sebelumnya kan sudah kita hitung ya. Saya ulangi, misalnya kan kalau return itu kan harga sekarang dibagi harga sebelumnya ya, dikurangi harga sebelumnya dibagi dengan harga sebelumnya. Nah, tinggal copy ke bawah kan. Nah, itu kan return ya. Nah, sekarang kita total returnnya berapa ya? Total returnnya ya tinggal kita sum aja, sum berapa. Nah, rata-rata returnnya itu tinggal dibagi dengan jumlah sampelnya 12, jadi 0,1492 ya. Dibulatkan ke persennya berarti 1,492% atau 1,5%. Itu tentang return ya. Nah, khusus di penjelasan return aritmatika ini saya akan bikin simulasi ya ke teman-teman. Simulasinya begini. Di sini misalnya teman-teman beli saham ya. Yang satu punya uang 10 juta dibelikan saham. Yang kedua punya uang 10 juta tapi ditabung ya. Bunga tabungan sekarang ya sekitar 3% atau 4% ya. Karena suku bunga BI sudah 3,5%. Jadi cukup rendah. Nah, sedangkan return saham di sini teman-teman bisa cek saja. Ini kalau return saham setahun ya. Cek aja di sini. Pertama kan harga kita beli 2.480. Pada akhir tahun jadi 2.830. Berarti returnnya itu ya tinggal kita bagi saja ya. Yang ini 2830 dikurangi 2480 ya. Harga akhir tahun dikurangi awal tahun dibagi awal tahun, 14% itu kan teman-teman ya. Sedangkan tabungan setahun itu kan 3%. Nah, saya bikin simulasi teman-teman, misalnya yang satu saham ya. Sini saham. Yang di sini tabungan. Kalau saham misalnya 10 juta ya, selama setahun didiamkan, seharusnya dengan tingkat return 14,11 uang saham teman-teman pada akhir tahun harusnya 11.411. Kalau tabungan ya dengan bunga 3% dalam setahun harusnya menjadi 10.300.000. Itu ya. Jadi kalau dilihat di simulasi ini sangat jauh sekali ya. Karena di sini di harga saham waskita ini saya sudah cek ini historisnya, benar-benar ini harga saham waskita ya pada tahun 2017
sudah saya cek. Teman-teman kalau punya aplikasi sekuritas silahkan cek juga ya, ini benar harganya segini. Nah, jadi teman-teman bisa simpulkan berapa uang keterimanya kan pada akhir tahun segini uang teman-teman. Sekarang tinggal begini, tinggal misalnya kalau teman-teman pada akhir tahun mau jual ya, yang 11 ini mau jual saja, paling komisi brokernya itu hanya 1,027, berarti hanya dikurangi 117.000, berarti uang keterima sama teman-teman itu segini, 11.294. Sedangkan di tabungan harusnya kan 10.300.000, tetapi setiap bulan ada administrasi, belum juga pajak. Nah, silakan hitung sendiri berapa persen ya kurangnya. Jadi nggak mungkin 10.300.000 ya, bisa saja 10.200.000 atau 10 juta berapa gitu kan ya, belum kan pajaknya aja kan berapa. Kalau ini sudah termasuk pajak, PPN, dan komisi broker 1,027 ya. Nah, silakan bisa dicek teman-teman yang punya aplikasi seperti ini simulasinya. Dengan demikian kesimpulannya, lebih baik nyimpen uang di saham atau nyimpen uang di tabungan? Di saham. Nah, gitu ya.